Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu jurnal yang saya dapatkan dengan judul Pengaruh Gangguan pada Kawasan Hutan Lindung terhadap Kualitas Air Sungai pada Studi Kasus di Provinsi Jambi. Saya mendapatkan jurnal ini dari Indonesian Forest Rehabilitation Journal, volume 1 nomor 1 pada halaman 75 sampai dengan 89 yang ditulis oleh Agung B. Supangkat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Adelia Anggraini dengan NPM 1914151029. Saya mahasiswi dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Ada 4 pokok pembahasan yang akan saya bahas pada video ini. Pertama ada pendahuluan, kedua metode penelitian, ketiga ada hasil dan pembahasan, dan terakhir kesimpulan. Pada bab 1 yaitu pendahuluan, ada 4 pokok pembahasan juga yang akan saya bahas mengenai fungsi ekologis hutan, kondisi hutan, pentingnya hutan, serta keberadaan air. Pada pendahuluan mengenai fungsi ekologis hutan, hutan ini bisa disebut sebagai water regulators atau sebagai pengatur tata air yang memiliki fungsi mampu menjaga waktu dan ketersediaan aliran air sungai, menjaga iklim mikro, dan melindungi daerah di hilirnya dari berbagai bencana seperti banjir. Nah, penelitian ini menyimpulkan bahwa aliran air tahunan itu meningkat jika vegetasi hutan dihilangkan atau dikurangi dalam cukup besar. Kedua, pada poin kondisi hutan, di sini dijelaskan bahwa kondisi hutan yang memiliki pengaruh baik dalam pengaturan tata air itu adalah hutan dengan struktur tajuk yang berlapis. Nah, biasanya kondisi hutan ini dapat dijumpai di hutan konservasi maupun hutan lindung yang sangat ideal. Nah, fungsinya dalam kondisi hutan untuk pengaturan tata air ini menjaga stabilitas tebing sungai, menurunkan tingkat kandungan sampah dan bahan kimia yang berbahaya, serta memelihara suhu air. Poin ketiga yaitu pentingnya hutan. Menurut hasil penelitian dari Costa Rica, bahwa adanya implementasi program daerah aliran sungai telah menurunkan tingkat sedimentasi mencapai 69%, serta mampu mengurangi biaya perbaikan kualitas air sebesar $2.000 tiap bulannya, serta dapat melakukan siklus nutrisi dan kimia. Dan latar belakang dari poin terakhir ini yaitu keberadaan air. Keberadaan air sendiri ini sangat dipengaruhi oleh berbagai hal, salah satunya oleh kondisi tutupan hutan yang ada. Karena banyaknya intervensi manusia terhadap kawasan hutan, ini sangat mempengaruhi keberadaan air. Contohnya itu terkontaminasinya zat pencemar akibat berbagai aktivitas manusia seperti pemukiman, ladang berpindah, persawahan, serta penebangan yang secara liar. Tujuan penelitian pada jurnal ini untuk mengevaluasi pengaruh gangguan pada kawasan hutan lindung terhadap karakteristik hidrologis air sungai, khususnya kualitas air, dengan studi kasus di Provinsi Jambi. Di bab kedua ini saya akan membahas mengenai metode penelitian, yaitu ada waktu, lokasi, datanya diambil dengan apa, dan juga bahan dan alat. Nah, waktu ini penelitian dilaksanakan pada tahun 2003 di lokasi kawasan hutan lindung Tanjung Limau, Kabupaten Sorolangun, Provinsi Jambi, yang terbagi ke dalam 2 kecamatan. Ada Kecamatan Batang Asai dan juga Kecamatan Limun. Bahan dan alat penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu sampel kualitas air sungai dari kawasan hutan lindung Tinjau Limau, serta data sekunder dari instansi terkait. Nah, peralatannya pengambilan contoh kualitas air itu dengan botol sampel, label, alat tulis, kalkulator, dan juga komputer. Pada metode penelitian ini dibagi menjadi 3, yaitu data dan parameter, pengolahan data, dan analisis data. Pada data dan parameter ini diamati data klimatologi, data kondisi hidrologis, data kualitas air sungai pada musim hujan maupun musim kemarau, serta data visual kondisi gangguan terhadap kawasan hutan lindung. Nah, pada data kondisi hidrologis ini ada 5 yang diamati, diantaranya kondisi iklim dan curah hujan, tinggi muka air sungai, debit air sungai, coefficient regime sungai atau bisa disebut dengan KRS, dan terakhir kualitas air sungai. Nah, pengamatan kualitas air sungai ini dibagi menjadi 3 kondisi. Ada hutan lindung dengan kondisi yang baik, hutan lindung dengan kondisi agak terganggu, dan terakhir kondisi hutan lindung yang sangat terganggu. Pada pengamatan kualitas air sungai ini juga yang dianalisis ada pH-nya, kekeruhannya, nitrat, sulfat, BOD, total dissolved soluted, dan juga klorida.
Kedua, ada pengolahan data. Pengolahan data menggunakan tabulasi data yang disajikan dalam bentuk tabel dan grafik sesuai hasil dan pembahasan yang akan kita bahas nanti. Dan ini kecenderungannya berdasarkan fungsi ruang. Dan poin terakhir ada analisis data. Penggunaan analisis data ini menggunakan analisis kecenderungan yang sudah disebutkan tadi atau dengan disebut trend analysis. Bab yang ketiga, kita akan membahas mengenai hasil dan pembahasan. Ada 4 poin yang akan dibahas pada bab ini. Pertama, ada kondisi biofisik hutan lindung pada hutan lindung tinjau limau. Kedua, karakteristik iklim dan curah hujan. Ketiga, debit air dan koefisien regen sungai. Dan terakhir, ada kualitas air sungai. Nah, pada kondisi biofisik hutan lindung tinjau limau ini, poin A dibagi menjadi 2, yaitu ada topografi dan karakteristik tanah. Pada kondisi hutan lindung topografinya ini bergelombang, berbukit, dan juga bergunung dengan ketinggian tempat atau elevasinya antara 142 sampai dengan 970 mdpl dengan rata-rata 556,0 mdpl. Yang mana terdapat beberapa bukit atau tebing atau titik tinggi seperti Bukit Medang Siri dengan ketinggian 792 mdpl dan juga Bukit Tegarong Embun dengan ketinggian 647 meter di atas permukaan laut. Pada karakteristik tanah, kita akan membahas mengenai jenis tanah, formasi geologi, kedalaman solum, dan juga lapisan tanah humus pada hutan lindung tinjau limau. Pada hutan lindung tinjau limau ini, jenis tanahnya bersifat aluvial, tanah gelai planosol, dan hidromorf laterik yang tidak peka terhadap erosi. Sedangkan formasi geologinya ini termasuk batuan vulkanik dengan singkapan 50 sampai dengan 80%. Kedalaman solumnya rata-rata 60 sampai dengan 190 cm dengan warna tanah hitam gelap sampai dengan coklat terang. Dan terakhir mempunyai lapisan humus atau biasa disebut dengan topsoil dengan tebal 5 sampai dengan 10 cm. Pada poin B yaitu karakteristik iklim dan curah hujan, terdapat 4 poin yang menjelaskan bahwa kawasan hutan lindung tinjau limau merupakan daerah yang dipengaruhi oleh angin musim. Kawasan ini mempunyai tipe iklim C dengan nilai Q sebesar 0,522. Dan curah hujan rata-ratanya senilai 1547,9 mm per tahun dengan rata-rata bulan kering 1 bulan, 4 bulan lembab, dan 7 bulan basah. Dan terakhir, suhu udara pada kawasan hutan tinjau limau ini berkisar antara 21 derajat Celcius sampai dengan 35 derajat Celcius. Selanjutnya ada grafik yang menjelaskan karakteristik iklim dan curah hujan. Di sini menggambarkan bahwa curah hujan rata-rata yang paling besar secara bulanan itu terjadi pada bulan November. Dan bulan terkering dengan curah hujan yang paling rendah terjadi pada bulan Juli karena grafiknya sangat menurun. Sedangkan keberadaan air di kawasan hutan lindung tinjau limau ini tidak ada masalah, yang berarti asumsinya normal, yang ada bahwa kebutuhan sumber daya air dari kawasan hutan lindung tinjau limau itu sendiri secara kuantitas dapat dipenuhi sepanjang tahun. Nilai KRS yang didapatkan dari Sungai Batangasai ini yang alirannya berasal dari kawasan hutan lindung tinjau limau menunjukkan nilai di bawah 50, yang berarti dilihat dari aspek kontinuitasnya sumber daya air ini dalam keadaan yang baik. Sedangkan mulai tahun 1999 terjadi peningkatan debit maksimum dan penurunan debit minimum yang berarti meningkatkan parameter KRS. Terjadi erat kaitannya dengan adanya peningkatan terhadap gangguan berupa pembukaan kawasan hutan lindung untuk pertanian maupun perladangan. Informasi dari instansi terkait, gangguan berupa penjarahan kayu dan juga perambahan kawasan hutan secara ekstrim sejak tahun 1998. Poin terakhir yaitu poin D mengenai kualitas air sungai. Secara umum terlihat bahwa akibat dari gangguan kawasan hutan lindung ini berupa illegal logging, pembukaan hutan, perladangan atau persawahan, pemukiman, serta juga penambangan. Pada kawasan hutan lindung yang agak terganggu tidak terlalu mempengaruhi kualitas air itu sendiri. Sedangkan pada kawasan hutan lindung terbuka, di mana terdapat gangguan yang mengalami perubahan kualitas air secara yang lebih nyata. Sedangkan berdasarkan hasil analisis statistik, adanya perubahan kondisi hutan lindung.
Uji tes memperlihatkan bahwa perubahan musim antara penghujan dan kemarau hanya mempengaruhi parameter TDS dan klorida, sedangkan parameter yang lain tidak sangat mempengaruhi. Selanjutnya ada grafik. Berdasarkan standar evaluasi kualitas air menunjukkan bahwa kondisi kualitas air sungai pada kawasan hutan lindung ini, baik yang belum terganggu maupun yang agak terganggu, memiliki nilai di bawah ambang batas yang ada. Kondisi air sungai tersebut termasuk dalam mutu air kelas 1 sampai dengan 2. Kondisi kualitas air yang melebihi ambang batas baku mutu, terutama pada parameter kekeruhan, klor, sulfat, dan juga fosfat. Kondisi air sungai tercemar seperti itu berdasarkan kriteria termasuk dalam mutu air kelas 2 dan 3 pada musim hujan. Bab terakhir yaitu kesimpulan. Ada 3 kesimpulan yang kita dapat dari hasil penelitian ini. Pertama, gangguan terhadap kawasan hutan lindung tinjau limau telah menurunkan kualitas air sungai terutama pada musim hujan. Kedua, gangguan berupa penjarahan kayu dan alih fungsi sebagian kawasan hutan menjadi kebun campuran tidak mempengaruhi penurunan kualitas air sungai, tetapi akibat dari penambangan emas, persawahan, dan aktivitas pertanian sawah itu sendiri. Dan terakhir, kategori baku mutu kualitas air sungai pada kawasan hutan lindung yang tidak terganggu dan agak terganggu termasuk dalam kriteria 1 sampai dengan 2. Sedangkan pada kawasan hutan lindung terganggu termasuk kriteria 2 sampai dengan 3. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.